Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali di pelajaran IPA dengan Ibu di sini. Tetap sehat ya, dan jangan lupa 3 hal. Jaga jarak, social distancing, mencuci tangan, dan juga jangan lupa selalu berolahraga ya. Dan jangan lupa satu lagi, jangan lupa pakai masker ya. Kita masuk ke materi selanjutnya mengenai otot. Ya, sebelumnya minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai sendi dan tulang. Nah, dan setelah itu Ibu juga menyampaikan kalian supaya berkelompok. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai otot. Sudah siap? Siapkan alat-alat tulisnya. Baik, kita masuk ke materi ya, yaitu alat gerak aktif, yaitu otot ya. Kemarin sudah dijelaskan alat gerak pasif ya, yaitu tulang. Nah, sekarang alat gerak aktif yaitu otot. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang struktur dan macam-macam tulang ya. Coba diingat-ingat kembali. Minggu lalu sudah di-share, kemudian sudah ada video pembelajarannya. Nah, tulang tersebut adalah penyusun rangka manusia. Coba sekarang kamu pikirkan, apakah tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia dapat digerakkan tanpa adanya bagian yang lain? Agar kamu menjawab pertanyaan tersebut, simaklah pembahasan berikut ini. Nah, fungsi otot ya. Tanpa otot, tulang dan sendi yang sudah dijelaskan minggu lalu, tulang dan sendi yang terdapat di tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Nah, otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh. Ya. Jadi tulang ini tidak akan bergerak ya kalau tidak ada otot. Jadi sehingga otot disebut alat gerak aktif. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Pada kontraksi ini diperlukan energi. Jadi semua anggota tubuh kita, tulang ini digerakkan oleh otot. Tangan kita bergerak ya, mata kita melirik kiri kanan, yaitu karena adanya otot. Kamu dapat mengetahui bahwa diameter otot lengan kamu dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan atau membengkokkan tangan. Diameter lengan kamu membesar karena otot lengan kamu dalam keadaan kontraksi. Ya. Kemudian pada saat melakukan kontraksi otot akan memadat dan memendek. Ya. Sehingga pada saat diukur diameter otot akan membesar. Nah, sebaliknya pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang. Nah, ini yang relaksasi ya. Coba perhatikan di sini ada tanda panah. Nah, ini relaksasi. Nah, ya, ketika relaksasi otot memanjang. Sehingga pada saat diukur apabila relaksasi, diameter ototnya akan mengecil. Ya. Kemudian ini saat berkontraksi. Nah, karakteristik dari otot. Ya, yang pertama kontraktibilitas, yakni kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula atau berkontraksi. Kemudian ekstensibilitas, yakni kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Kemudian elastisitas, yakni kemampuan untuk kembali pada ukuran semula sehingga berkontraksi atau ekstensi. Otot yang kembali ke ukuran semula disebut dalam keadaan relaksasi. Kemudian otot sinergis ya, yaitu jadi kerja otot itu ada 2. Yang pertama ada otot sinergis, yaitu 2 otot yang kerjanya bersamaan. Kemudian contoh-contohnya otot sinergis ini otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama mengangkat dan menurunkan tulang rusuk dan dada. Kemudian otot antagonis, yaitu 2 otot yang bekerja berlawanan, misalnya otot bisep dan trisep ketika meluruskan dan membengkokkan lengan bawah.
Kemudian arah gerak otot ya, arah gerak otot, otot-otot akan menimbulkan gerakan. Nah, gerakan yang antagonis dapat berupa ekstensor ya, kemudian kebalikannya adalah flexor, kemudian ada abduktor ya, kemudian ada aduktor, kemudian ada depresor. Nah, kebalikannya adalah elevator. Kemudian ada supinasi, kebalikannya pronasi. Nah, contoh otot antagonis adalah otot bicep ya, yaitu yang berorigo 2 yang tadi pada gambar ya. Kemudian otot tricep, otot yang berorigo 3. Otot-otot yang bekerja sama untuk menimbulkan suatu gerak searah disebut otot sinergis ya. Kemudian otot gerak sinergis adalah gerak pronasi, yaitu melungkupkan telapak tangan. Nah, itu timbul karena adanya otot kerjasama otot pronator dan pronator teres dan pronator quadratus. Nah, kita masuk ke macam-macam otot ya. Ada 3 macam otot. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik atau otot rangka, yang ketiga otot jantung. Nah, ini perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yaitu dilihat dari bentuk sel, inti sel, sitoplasma, cara kerja, kecepatan kontraksi, kemampuan kontraksi, dan letak. Nah, untuk otot polos, bentuk selnya adalah berbentuk gelendong, ya, dengan ujung runcing. Kemudian memiliki inti sel 1, dan kemudian cara kerjanya itu bekerja secara involunter atau di luar kehendak. Ya. Contohnya ini pada organ-organ dalam. Jadi dia bergerak tanpa sadar. Jadi secara tidak sadar. Kemudian otot jantung di sini bentuk sel berbentuk memanjang. Nah, ini otot jantung memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah. Nah, perbedaan dengan otot polos sama dengan otot polos bekerja secara involunter atau di luar kehendak. Jadi secara tak sadar. Kita bersyukur ya, otot jantung ini bekerja terus-menerus selama kita hidup. Jadi bekerjanya secara tidak sadar. Kita bisa menghirup udara ya, bernafas. Ini karena otot jantung tersebut. Kemudian otot lurik ya, berbentuk memanjang silindris, kemudian bekerjanya ini perbedaan dengan kedua yang tadi, bekerja secara volunter, yaitu sesuai kehendak atau secara sadar. Contoh otot di rangka ya, karena otot lurik ini disebut juga otot rangka. Nah, ini ketika mengepal tangan, berkedip, ini kita sadar ya, kaki digerakkan, kita sadar. Nah, ini perbedaan antara otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Untuk secara lengkapnya kalian bisa baca dan juga bisa mencatatnya. Mekanisme gerak otot. Nah, secara makroskopis, gumpalan otot memiliki ujung-ujung otot yang disebut tendon. Nah, di antara dua tendon terdapat bagian pusat otot yang disebut belly. Bagian ini memiliki kemampuan berkontraksi. Ujung-ujung otot melekat pada tulang dengan 2 tipe perlekatan, yaitu origo dan insersio. Nah, ujung otot atau tendon yang melekat pada tulang-tulang yang posisinya tetap atau sedikit bergerak saat otot berkontraksi disebut origo. Kemudian ujung otot atau tendon yang melekat pada tulang-tulang yang mengalami perubahan posisi saat otot berkontraksi disebut insersio. Ya, itu mengenai mekanisme gerak otot. Nah, ini gangguan-gangguan pada otot. Ada kejang otot, ada stiff, ada tetanus, ada miastenia gravis, ya, ada hernia, ada hipertrofi. Nah, itu gangguan-gangguan pada otot. Bagaimana upaya kita untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia? Nah, yang pertama kita bisa melakukan berjemur di bawah sinar matahari pada siang hari. Kemudian meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Ya, contohnya misalnya mengandung banyak kalsium, kita bisa meminum susu ya.
Kemudian memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Selanjutnya menghindari kebiasaan duduk yang salah. Sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Ya, duduknya dalam posisi yang benar, tidak miring ke samping, ke depan, membungkuk atau menyamping ya. Kemudian melakukan olahraga yang teratur. Nah, ini ya harus sering berolahraga supaya otot-otot kita juga sehat. Kemudian memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari. Jadi nggak diem terus, tapi kita harus bergerak ya. Kita bisa membantu orang tua, itu juga bisa menggerakkan atau melakukan kegiatan fisik di rumah. Nah, selanjutnya sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, sistem gerak pada hewan ya. Untuk gerak hewan dalam air, di sini ada contohnya ikan ya. Contoh lainnya hewan yang memanfaatkan sistem tegangan permukaan air. Contohnya nyamuk yang sedang bertelur, kemudian anggang-anggang. Nah, ini ya. Jadi hewan di air, contohnya ikan itu berbentuk seperti torpedo ya. Di sini dia menggunakan alat gerak sirip. Kemudian gerak hewan di udara, contohnya burung, dia mempunyai sayap. Nah, sayap ini diadopsi oleh manusia untuk membuat pesawat terbang. Nah, pesawat terbang ini dibuat dengan prinsip menyerupai sayap burung. Kemudian gerak hewan di darat ya. Contohnya ya rusa ya, kemudian ada gajah ya. Dia mempunyai alat gerak kaki, bisa ada yang berkaki 4 ya. Kemudian ada yang dengan alat geraknya perut ya. Jadi nah itu sistem gerak pada hewan. Jadi dia hewan dan manusia mempunyai alat gerak aktif. Jadi dia bisa berpindah tempat. Selanjutnya, sistem gerak pada tumbuhan. Nah, sistem gerak pada tumbuhan yang pertama ada gerak endonom atau autonom. Nah, contohnya adalah gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla peticillata. Nah, ini ya. Bisa dilihat gerak siklosis pada daun Hydrilla peticillata. Jadi kalau di sini berbentuk video, ini kelihatan ya pergerakan dari siklosisnya dari kloroplas ya. Nah, itu adalah gerak endonom. Kemudian ada gerak higroskopis. Nah, gerak higroskopis ini contohnya pada beruang polong-polongan seperti kacang kedelai, Piscinex atau buah cangkring, Erythrina variegata, dan buah biduri Acrepias gigantea yang muda dan yang sudah tua. Nah, apabila kamu melihat buah polong-polongan yang sudah tua, kamu akan melihat buah polong-polongan dapat membuka ya. Buah polong-polongan yang sudah tua tadi terjadi perubahan kadar air di dalam selnya secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan pada buahnya. Nah, pengerutan ini membuat buah polong tidak terbuka. Nah, membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Nah, contoh lain gerak higroskopis yaitu membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada paku. Nah, ini contoh buah polong yang membuka. Nah, ya di sini ada kacang kedelai, ada buah cangkring, ada buah biduri. Selanjutnya gerak eksionom ya. Nah, gerak eksionom ini ada beberapa macam. Yang pertama ada gerak tropisme. Nah, gerak tropisme ini seperti contoh, ini contohnya pertumbuhan tanaman menuju arah datangnya cahaya. Nah, pertumbuhan ujung batang tumbuhan pada gambar tersebut bergerak menuju arah datangnya cahaya. Nah, apakah arah pertumbuhan tumbuhan tersebut tidak dipengaruhi arah datangnya cahaya? Apakah tumbuhan tersebut juga berpindah tempat? Nah, gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya dari luar disebut gerak tropisme. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang disebut gerak tropisme positif. Nah, sebaliknya, kalau menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif. Nah,
Apa saja rangsang yang dapat menyebabkan tumbuhan mengalami gerak tropisme? Nah, gerak tropisme ini ada beberapa macam. Yang pertama ada gerak fototropisme. Jadi kalau ujung batang contohnya yang tadi ya, pertumbuhan dari kacang hijau. Nah, kalau pertumbuhan ke arah cahaya ya, seperti tampak pada gambar. Nah, ini disebut dengan fototropisme positif ya. Nah, sedangkan yang menjauhi cahaya disebut fototropisme negatif. Contohnya adalah gerak ujung akar yang menjauhi arah datangnya cahaya. Kemudian gerak geotropisme, yaitu gerak pertumbuhan akar jagung pada gambar ya, menuju pusat bumi. Nah, ini geo ini menuju pusat bumi. Nah, setelah jagung diletakkan pada posisi miring, akan menjadi bengkok dan tumbuh kembali menuju pusat bumi. Sehingga arah pertumbuhan batang ke atas menjauhi pusat bumi. Nah, dan tumbuh kembali menuju atas, menjauhi pusat bumi. Arah gerak akar dan batang jagung tersebut terjadi karena pengaruh gravitasi bumi. Nah, gerak akar dan batang yang demikian disebut geotropisme atau gravitropisme. Gerak akar menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif, sedangkan gerak batang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Nah, ini contohnya ya pada pertumbuhan akar jagung. Selanjutnya ada gerak hidrotropisme, yaitu pertumbuhan akar menuju sumber air. Disebut gerak hidrotropisme sehingga tumbuhan dapat terus mendapatkan air sehingga dapat tetap hidup. Kemudian gerak tigmotropisme, yaitu seperti contoh tumbuhan mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa memiliki organ tambahan yang disebut sulur. Nah, ini sulur ya seperti pada gambar. Nah, sulur tersebut melilit pada batang. Nah, bagaimana sulur tersebut dapat melilit? Nah, tentu saja karena rangsangan yang mempengaruhi gerak sulur tersebut, yaitu sentuhan. Nah, gerakan melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatan disebut gerak tigmotropisme. Nah, seperti pada gambar ya. Selanjutnya gerak kemotropisme, yaitu reproduksi tumbuhan melibatkan proses penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ini ya serbuk sari. Nah, ini serbuk sari, ini kepala putiknya. Nah, serbuk sari menempel ke kepala putik, selanjutnya berkecambah membentuk buluh serbuk dan bergerak menuju sel telur. Nah, gerakan buluh serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia disebut kemotropisme. Selanjutnya gerak taksis. Ya, tadi gerak tropisme, sekarang gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis ini biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu, misalnya Euglena viridis. Nah, ini ya, Euglena viridis. Euglena viridis merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam alga, yakni protista mirip tumbuhan karena memiliki klorofil ya. Nah, karena memiliki klorofil dia mampu melakukan fotosintesis. Nah, dalam hidup organisme tersebut membutuhkan cahaya, oleh karena itu Euglena viridis akan bergerak, ini harusnya miring ya, mohon maaf. Jadi Euglena viridis ini akan bergerak mendekati sumber cahaya. Nah, ketika Euglena viridis ini bergerak mendekati cahaya disebut gerak fototaksis. Di sini ada kesalahan, mohon maaf, harusnya ini miring ya. Ini seharusnya miring. Contoh lain untuk gerak taksis adalah gerakan spermatozoa, tumbuhan lumut, dan paku. Nah, tumbuhan lumut dan paku bereproduksi secara seksual. Nah, akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut spermatozoid. Spermatozoid ini mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium. Nah, akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium, nah pergerakan spermatozoid ini disebut contoh gerak kemotaksis. Jadi,
karena dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Jadi kalau awalannya kemo berarti dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Selanjutnya gerak nasti. Jadi tadi ada gerak trofisme, gerak taksis, dan yang selanjutnya adalah gerak nasti. Arah gerakan yang dilakukan daun putri malu, contohnya ya, ini daun putri malu, kalian sering melihat mungkin ya daun putri malu. Nah, arah gerakannya itu selalu tetap, yaitu menutup ke arah yang sama. Artinya gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi arah datangnya cahaya. Nah, gerakan tersebut disebut dengan gerak nasti. Jadi kalau tadi ya gerak taksis seluruh dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, kalau gerak nasti tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibedakan lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada gerak seismonasti, ya. Nah, contohnya tadi pada putri malu. Jadi, gerak seismonasti ini karena gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Jadi, kalau kalian menyentuh daun putri malu, dia akan menutup. Nah, itu kenapa dia bisa menutup? Karena ada rangsangan, getaran, atau sentuhan dari tangan kita. Selanjutnya gerak niktinasti. Niktinasti ini contohnya pada lamtoro ya, pada saat matahari, lama-lama hari daun tumbuhan bunga merak dan daun tumbuhan lamtoro akan menutup atau tidur dan akan membuka lagi pada saat siang hari. Nah, pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Nah, gerak yang demikian disebut gerak niktinasti. Nah, ini ya. Jadi, ketika malam hari, daunnya itu menutup. Nah, ini pada bunga merak atau Caesalpinia fulcerrima, ya. Selanjutnya gerak fotonasti, ya. Contohnya pada bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Jadi pada sore hari bunga pukul 4 akan mekar. Nah, seperti ini ya. Akan mekar. Nah, ini disebabkan oleh adanya rangsangan sore hari, cahaya sore hari. Nah, gerak membukanya fotonasti, gerak membukanya bunga pukul 4 ini disebut gerak fotonasti. Selanjutnya gerak termonasti, yaitu bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim, contohnya bunga tulip, ya. Ini bisa banyak ditanam di benua Eropa. Karena hanya dapat mekar di musim semi. Mekarnya bunga di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Nah, gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi disebut termonasti. Nah, termonasti ini adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Nah, itu penjelasannya anak-anakku sekalian kelas 8 yang Ibu banggakan. Untuk tugas minggu ini adalah membuat bagan konsep karena bab gerak benda dan makhluk hidup ini sangat banyak ya. Nah, untuk itu supaya kalian mengingatnya ya, kalian merangkumnya dengan membuat bagan konsep seperti ini. Nah, tapi bagan konsepnya yang menarik ya, bisa di kertas HVS berwarna dan beri hiasan sederhana. Jadi selamat mengerjakan ya. Jangan lupa setelah selesai kalian foto kemudian kirim ke nomor WA Ibu. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.